Pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 April tahun 2021, sebanyak 28 peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 6 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara, melakukan visitasi kepemimpinan nasional secara virtual ke negara Republik Rakyat Tiongkok. Visitasi ini bertujuan memfasilitasi peserta untuk mengaktualisasikan kepemimpinan strategis dan manajemen strategis berdasarkan tema penyelenggaraan PKN tingkat 2 yang fokus pada kebutuhan sektoral atau isu strategis nasional tertentu dengan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice. Selama 3 hari tersebut, peserta mengunjungi 4 lembaga dari sektor publik dan sektor swasta yang ada di Tiongkok. Pada hari pertama, peserta mengunjungi Hainan Tropical Ocean University dan Kementerian Pendidikan Tiongkok. Pada hari kedua, peserta mengunjungi NETIS dan pada hari terakhir peserta mengunjungi Hanban. Hainan Tropical Ocean University terletak di kota Sanyang, Tiongkok. Universitas ini merupakan satu-satunya universitas komprehensif milik negara yang dibangun bersama oleh pemerintah rakyat Provinsi Hainan, Perusahaan Minyak Lepas Pantai Nasional Tiongkok, Administrasi Kelautan Negara, dan pemerintah rakyat kota Sanyang. Kinerja yang patut dicontoh dari universitas ini adalah memiliki kualitas pengajaran yang bermutu sehingga ditunjuk sebagai salah satu pusat bantuan pendidikan di Cina yang memiliki kualitas riset yang bermutu sehingga ditunjuk sebagai salah satu pusat pendidikan dan pelatihan Cina ASEAN dan pusat penelitian regional Universitas Organisasi Kerjasama Shanghai. Hainan Tropical Ocean University telah memiliki jaringan kerjasama internasional yang luas dengan melibatkan 170 perguruan tinggi di luar negeri. Keunggulan dari Hainan Tropical Ocean University diantaranya adalah pengelolaan perguruan tinggi dengan penjaminan mutu komprehensif yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal, kualitas pembelajaran dan riset yang bermutu dengan dukungan fasilitas laboratorium yang lengkap, atmosfer lingkungan kampus yang nyaman, strategi marketing untuk mahasiswa internasional dengan berbagai pendekatan, diantaranya melalui kedutaan, beasiswa, kerjasama, alumni, dan lainnya. Hainan Tropical Ocean University menawarkan beasiswa khusus untuk mahasiswa yang berasal dari ASEAN untuk program sarjana. Universitas ini memberikan dukungan penuh baik secara finansial maupun manajemen terhadap kegiatan kemahasiswaan sehingga banyak mahasiswa memperoleh prestasi mahasiswa baik secara nasional maupun internasional. Lokasi Hainan Tropical Ocean University sangat strategis karena di kota Sanya terdapat pelabuhan untuk perdagangan internasional. Ministry of Education China, kementerian yang menangani pendidikan di China. Kementerian ini membuat kebijakan mulai dari pendidikan prasekolah sampai kepada pendidikan tinggi dan kelanjutannya. Pendidikan dasar sekolah umum, dan pendidikan dasar sekolah swasta. Pendidikan dasar sekolah umum mempromosikan kurikulum pendidikan dasar dan reformasi pengajaran, meningkatkan sistem pendaftaran untuk sekolah dasar dan menengah, mengintensifkan pelaksanaan reformasi sistem ujian dan penerimaan masuk perguruan tinggi, pembangunan berbagai sistem manajemen sekolah. Sekolah swasta mempromosikan manajemen rahasia sekolah swasta, mendorong kekuatan sosial untuk memasuki bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan tinggi memperdalam reformasi pendidikan dan pengajaran sarjana, mendorong reformasi mekanisme pelatihan pasca sarjana, mempercepat pembangunan sistem universitas modern, menerapkan otonomi sekolah dalam menjalankan sekolah, inovasi mekanisme konstruksi, dorong persaingan yang sehat, perkuat manajemen target, dan tingkatkan efektivitas konstruksi. Meningkatkan kemampuan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi, dan universitas secara komprehensif. Memperdalam reformasi sistem penelitian ilmiah di perguruan tinggi,
memperdalam inovasi kolaboratif serba bisa, memperbaiki sistem filsafat dan ilmu sosial di perguruan tinggi dan universitas, dan mendorong transformasi prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi. Inovasi mekanisme konstruksi, dorong persaingan yang sehat, perkuat manajemen target, dan tingkatkan efektivitas konstruksi. NetEasy sebelumnya dikenal dengan nama neteasy.com International dan berganti nama menjadi NetEasy International pada Maret 2012. NetEasy berdiri pada tahun 1997, berkantor pusat di Hangzhou, Tiongkok. Sebagai perusahaan terkenal internet, NetEasy menyediakan layanan online yang berfokus pada konten, komunitas, komunikasi, dan perdagangan di Tiongkok dan internasional. Perusahaan beroperasi dalam 3 segmen. Pertama, layanan game online, Yaodou, dan bisnis inovasi. NetEasy muncul di masa abad milenium baru ketiga. Disinilah dunia internet berkembang pesat. 2 tahun kemudian, perusahaan ini go public dengan menjual sahamnya di Bursa Saham Amerika. Singkat cerita, tahun demi tahun, terus berinovasi dengan memiliki berbagai anak perusahaan. Sampai saat ini, ada 21 anak perusahaan. Produknya menyasar segmen generasi milenial yang suka bermain game online antar jaringan. Beberapa permainan populer seperti Westward Journey, Heroes of the Tang Dynasty Zero, dan Ghost 2. NetEasy juga mengembangkan permainan daring VR pertama yang disebut Nostos. Inovasi dilakukan tiada henti di perusahaan ini. Inovasi atau ide-ide bisnis tak harus selalu datang dari lingkungan internal. Ia bisa datang dari lingkungan eksternal, atau sering menyebut inovasi yang datang dari ekosistem bisnisnya. NetEasy termasuk perusahaan adaptif, peka terhadap peluang dan transformasi. Perusahaan ini semakin menegaskan bahwa NetEasy merupakan perusahaan game berpenghasilan tertinggi ke-6 di dunia. Ding Lei adalah pendiri perusahaan raksasa ini. Bertahun-tahun lamanya Ding Lei mengembalikan kepercayaan pemodal. NetEasy bangkit hingga menjadi raksasa seperti sekarang. Berita terbaru, NetEasy kini tak hanya berfokus pada dunia game saja. Mereka mulai membuka peluang bisnis baru dengan mengembangkan komik. Bahkan, NetEasy dikabarkan bekerjasama dengan Marvel untuk menerbitkan komik Marvel di perusahaan mereka. Hanban juga dikenal sebagai markas besar Institut Confucius, adalah singkatan bahasa sehari-hari untuk Kantor Dewan Bahasa Tionghoa Internasional. Awalnya disebut Kantor Nasional Cina untuk pengajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing yang didirikan pada tahun 1987. Hanban adalah lembaga publik yang berafiliasi dengan MOE Cina dan berkomitmen untuk menyediakan sumber daya dan layanan pengajaran bahasa dan budaya Cina di seluruh dunia. Tujuan Hanban termasuk membuat sumber daya dan layanan pengajaran bahasa dan budaya Tionghoa yang tersedia bagi dunia, memenuhi tuntutan pelajar Tionghoa, perantauan, dan berkontribusi pada pembentukan dunia dengan keragaman dan harmoni budaya. Hanban telah bekerja erat dengan organisasi luar negeri untuk mengembangkan kursus bahasa Cina di negara mereka masing-masing. Hanban memfokuskan pada 5 area pengembangan, yaitu 1. Pendidikan guru, 2. Pengembangan buku teks bahasa Mandarin untuk kelas internasional, 3. Pelaksanaan dan pengembangan uji kemahiran berbahasa Mandarin, 4. Kampanye proyek yakni Chinese Bridge, Chinese Proficiency Contest, Confucius Institute Donald, dan 5. Program untuk penelitian bahasa Mandarin. Keenam, mengembangkan materi pengajaran yang cukup dengan menerbitkan seri buku teks dalam 45 bahasa, dan melalui Confucius Institute telah bertambah menjadi 77 buku teks dengan bahasa lokal. Dan ketujuh, membuat platform online dan multimedia seperti Confucius Institute Online dan Radio Confucius Institute.
Keunggulan strategis Hanban antara lain mempunyai platform untuk kolaborasi dalam pendidikan bahasa dan pembelajaran lintas budaya yang disebut KLEK yang terafiliasi dengan Kementerian Pendidikan Cina, melakukan pelatihan guru pendidikan bahasa Cina internasional, pengembangan buku teks dan kurikulum pengajaran bahasa Cina, mampu menyediakan Chinese Plus yang merupakan platform digital yang mengintegrasikan pengajaran bahasa Cina, kelas budaya, pengembangan profesional, dan layanan pengujian dengan link tertentu. Dan sejak tahun 2002 menciptakan apa yang disebut dengan China Bridge yang merupakan jembatan budaya, persahabatan dan pikiran yang telah menjangkau 1.400.000 orang di lebih dari 150 negara. Lesson learned dari visitasi kepemimpinan nasional ini ada beberapa hal, antara lain terkait dengan kepemimpinan, organisasi adaptif, entrepreneurial leadership, organisasi pembelajar, dan marketing. Untuk kepemimpinan strategis dalam bidang akademik menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Pimpinan tertinggi The Hainan Tropical Ocean University, Ministry of Education, NetEase and Hanban China mampu menggerakkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada. Organisasi adaptif diwujudkan dengan melakukan proses peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang, pada pendidikan dasar dan tinggi, serta merubah budaya manual kepada digital, memberikan kebebasan berkreasi bagi semua mahasiswa dan pegawai sesuai dengan bakat yang dimiliki dan didukung dengan atmosfer akademik dan organisasi yang kondusif. Entrepreneurial leadership dilakukan dengan membangun kinerja yang secara total dan sistematis. Organisasi berbasis merit dan kinerja yang disesuaikan dengan perilaku moral yang baik juga menjadi perhatian yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lembaga kita masing-masing. Pemanfaatan teknologi yang sudah lebih cepat dan murah membantu organisasi menjadi organisasi pembelajar. Di Hainan Tropical Ocean University, Ministry of Education, NetEase and Hanban China sudah mengembangkan berbagai aplikasi, software, dan program berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran mampu menjangkau mahasiswa dan masyarakat pengguna lainnya yang berada di berbagai belahan dunia. Marketing dilakukan secara efektif terbukti dengan pengembangan kerjasama yang dilakukan oleh Hainan Tropical Ocean University, Ministry of Education, NetEase and Hanban China dapat dilihat bahwa kelembagaan perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun di bawah koordinasi departemen memiliki unit khusus seperti kantor urusan internasional untuk kerjasama internasional. Pelaksanaan visitasi kepemimpinan nasional tingkat 2, kelompok 1 berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cina, Atasé Pendidikan Indonesia di Cina, Lembaga Administrasi Negara, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta teman-teman pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dapat kita implementasikan dengan baik di institusi kita dan dapat bermanfaat untuk pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.